Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zultira Herina Roza. Saya dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komoditas pertanian di Desa Kutamakmu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Gampong Kutamakmu terletak di daerah Kabupaten Nagan Raya, tepatnya di Kecamatan Kuala. Gampong Kutamakmu berjarak 2 km dari jalur lintas nasional wilayah Barat Selatan. Luas wilayah Gampong Kutamakmu yaitu 3 x 7 km persegi dengan penduduk sebanyak 823 jiwa dan 237 kepala keluarga. Gampong Kutamakmu terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Kutamakmu, Dusun Payai Tajam, Dusun Ujung Rambong, dan Dusun Ingin Jaya. Di Gampong Kutamakmu, hampir seluruh wilayah masyarakat memiliki lahan pertanian dan perkebunan. Komoditas unggulan dalam pertanian di sini adalah padi. Akan tetapi, sekarang padi baru selesai panen dan belum mulai penanaman kembali. Sedangkan dalam bidang perkebunan, di daerah Nagan Raya sendiri sangat terkenal dengan perkebunan sawit, yang luasnya hingga berhektar-hektar. Hal ini disebabkan oleh perawatan yang sangat mudah dan termasuk ke dalam jenis tumbuhan dalam jangka panjang. Di Gampong Kutamakmu sendiri, perkebunan yang dipilih oleh masyarakat ialah jeruk nipis dan kelapa sawit. Sebelum pembukaan lahan sawit, masyarakat banyak yang menanam jeruk nipis sebagai sumber pencaharian. Hal ini disebabkan oleh harga jeruk nipis yang sangat mahal di pasaran. Akan tetapi, untuk merawat tanaman tersebut sangatlah sulit, dikarenakan banyak hama yang akan merusak tanaman. Jadi, setelah itu masyarakat mulai menebang pohon jeruk nipis dan menggantinya dengan menanam sawit. Akan tetapi, ada beberapa petani yang tetap mempertahankan jeruk nipis dan menanam kelapa sawit di antara pohon-pohon tersebut. Jeruk nipis termasuk salah satu jenis sitrus jeruk. Jeruk nipis termasuk ke dalam jenis tumbuhan perdu yang memiliki banyak dahan dan ranting, dan tingginya sekitar 0,5 sampai 3,5 meter. Morfologi dari jeruk nipis yaitu daunnya termasuk ke dalam daun tidak lengkap karena hanya mempunyai helaian daun dan tangkai daun. Daunnya memiliki panjang 2,5 sampai 9 cm serta lebar 2,5 cm. Selanjutnya, buah tanaman ini hampir berbentuk seperti bulat telur dengan diameter 3,5 sampai 5 cm dengan tebal kulitnya 0,2 sampai 0,5 cm. Di dalam buah jeruk nipis terdapat biji yang kecil-kecil. Bentuknya seperti bulat telur dan sungsang dan memiliki tekstur yang sangat licin. Selanjutnya, batang jeruk nipis berbentuk bulat dan memiliki duri yang pendek, serta kaku dan juga tajam. Tanaman sitrus Auratifolia Swiggle atau sering disebut oleh masyarakat dengan nama jeruk nipis termasuk ke dalam tanaman yang sulit untuk dirawat, dikarenakan banyak kendala dan hama yang akan menyerang seperti hama wareng, kumbang, kutu tepung, yang akan merusak tanaman serta penyakit bercak dan mosaik pada daun yang akan menyerang tanaman tersebut. Yang pertama ada hama wareng. Hama wareng akan menyerang buah jeruk nipis sehingga akan menjadi keras dan mengeluarkan cairan. Lama-kelamaan buah tersebut akan berwarna kuning keras sehingga terjatuh sebelum bisa dipanen. Yang kedua ada hama kumbang. Hama kumbang menyerang buah jeruk nipis sehingga menyebabkan kerusakan pada buah. Gejala yang disebabkan oleh kumbang hampir sama dengan gejala yang disebabkan oleh hama wareng, yang dapat menyebabkan buah rontok sebelum dapat dipanen. Dan yang ketiga, hama yang sering menyerang jeruk nipis adalah hama kutu tepung. Hama ini akan menghisap cairan tanaman buah jeruk nipis dan mengeluarkan kotoran manis. Kotoran itu akan ditumbuhi oleh cendawan yang bernama jegala atau Capnodium citri, yang mengakibatkan buah, daun, batang, serta ranting yang akan menjadi hitam,
sehingga fotosintesis pada tanaman tersebut akan terganggu. Selanjutnya, ada penyakit yang biasa menyerang pada tanaman jeruk nipis. Yang pertama ada bercak daun. Bercak daun yang menyerang tanaman jeruk nipis disebabkan oleh jamur yang menyebabkan bercak-bercak bundar berwarna abu-abu dengan pinggiran coklat pada daun. Bila serangan menghebat, daun akan menjadi kuning dan akan berguguran. Selanjutnya, penyakit yang sering ditemui pada tanaman jeruk nipis adalah mosaik. Mosaik pada tanaman ini menyerang daun jeruk nipis, yang menyebabkan daunnya menjadi kerdil dan berwarna hijau tua kecoklatan dan hijau muda kekuningan. Saat ini, solusi petani dalam mengatasi hama pada jeruk nipis hanya dengan penyemprotan insektisida. Akan tetapi dilakukan dengan takaran yang secukupnya. Penyemprotan dilakukan hanya pada saat hama yang sudah terlalu banyak merusak tanaman dan buah jeruk nipis. Untuk penyakit pada tanaman, petani biasanya tidak melakukan tindakan lebih lanjut karena dapat merusak tanaman terlalu parah. Selanjutnya, komoditas pertanian kedua di kampung utamaku adalah penanaman kelapa sawit. Elai guinensis Jack atau kelapa sawit adalah salah satu tanaman perkebunan yang ada di Indonesia, yang merupakan memiliki masa depan yang cukup cerah karena terdapat keunggulan di dalamnya. Tanaman kelapa sawit sendiri bukanlah tanaman asli Indonesia, namun kedatangan kelapa sawit ke Indonesia merupakan komoditi yang penting terhadap ekspor yang terdapat di Indonesia. Hasil dari minyak kelapa sawit menjadikan komoditas ini sebagai sumber devisa bagi negara ini. Tanaman kelapa sawit sendiri sangat jarang diserang oleh hama atau penyakit pada tanaman. Dikarenakan perawatan yang mudah, maka banyak petani yang menanam pohon tersebut. Tanaman kelapa sawit sendiri dapat tumbuh dan berbuah tanpa adanya perawatan khusus. Ada beberapa hama dan penyakit yang dapat menyerang kelapa sawit seperti hama ulat, hama kumbang, dan hama tikus. Dan ada beberapa jenis penyakit yang dapat menyerang pada tanaman kelapa sawit, seperti busuk pangkal, daun mengering, dan cincin merah. Hama ulat yang biasa menyerang tanaman sawit ialah ulat api. Ulat ini akan memakan daun-daun kelapa sawit dan hanya meninggalkan pertulangan daun saja. Selanjutnya ada hama kumbang. Jenis kumbang yang menyerang tanaman ini biasanya adalah kumbang bertanduk. Kumbang tanduk ini memiliki siklus hidup yang relatif sangat lama, sehingga kemungkinan bertambahnya populasi kumbang ini berakibat pada menurunnya produktivitas sawit tersebut. Yang terakhir, hama yang sering menyerang tanaman kelapa sawit adalah hama tikus. Hewan ini biasa menyerang tanaman pada saat pembibitan. Biasanya hewan ini memakan bibit sehingga bibit kelapa sawit tidak dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya ada penyakit yang terdapat pada tanaman kelapa sawit. Yang pertama ada busuk pangkal batang. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh Ganoderma bonimensis. Dan yang terakhir, penyakit yang biasa terdapat pada tanaman kelapa sawit adalah cincin merah. Biasanya penyakit ini lebih dikenal dengan sebutan red ring disease. Gejalanya bisa dilihat dari daun yang tumbuh mengecil, juga dapat bercak-bercak kuning sampai jingga di pentiol dan daun tombak. Solusi petani dalam mengatasi hama dan penyakit pada kelapa sawit tidaklah memiliki cara khusus seperti menyemprotkan insektisida. Akan tetapi, petani hanya merawat dan membersihkan tanaman yang ada di sekitarnya. Kemudian petani hanya memberikan nutrisi bagi tanaman seperti pupuk urea, NPK, SP36, dan KCL. Solusi saya dalam mengatasi hama pada tanaman dapat dengan menggunakan musuh alami. Dikarenakan setiap hama pada tanaman terdapat musuh alaminya tersendiri. Hal tersebut lebih baik digunakan daripada penyemprotan insektisida yang dapat